على بجمع أولياء هذه البلدة أولياء سعة ثم لحب وسلم محمد ما محضر محمد الشيخ بن عمر بن هوطة جميع عبد الله بن سلام الله ثم لم يصل مسلم حمد بن الهدار جميع حازم بن عبد الله الوالد عبد الرحمن بن الوالد بن سعيد بن محمد الهدار محمد مالك بن باقر الخديجة بن عبد الله بن هاشم بن سقاف وأصولهم وفوريهم ووالدينا ووالدكم أخيهم عبد الرحمن الجد والدينا ووالدكم أهدكم أجدادنا وأجدادكم وأجدادنا وأجدادكم أن الله تغشاهم بالرحمة وغفرة يعلي درجاتهم الجنة يعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفعاتهم في الدين والدنيا الآخرة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. يا حنان يا منان يا قديم الإحسان بحر جودك مليان جد لنا بالغفران. جد لهذا الإنسان عبد سوء خزيان من ذنوب وأحلان خائف إنك غضبان. جد لهذا الإنسان عبد سوء خزيان من ذنوب وأحلان خائف إنك غضبان. لا إله إلا الله ربنا نستعفيك ربنا نسترضيك ولنا ظن فيك يا رجاء أهل الإيمان. جد لنا بالمطلوب والفرج مثل أيوب وبفرحة يعقوب حين زالت الأحزان. الحبيب المحضار قائما في الأسحار قائلا يا ستار جد لنا بالغفران. الصلاة الدائم على النبي ابن هاشم عد من هو قائم بالعبادة سهران.
لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كلمة حق عليها نحيا وعليها نموت وعليها نبعث إن شاء الله تعالى من الآمنين آمين يا رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم فصل وسلم وبارك وكرم على سيدنا ومولانا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد حاضرين والحاضرات أيها الصائمون والقائمون rahimakumullah. Jamaah pecinta ibadah, pecinta Ramadan, pecinta siyam wal qiyam rahimakumullah. Alhamdulillah, syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala hingga hari ini, hari ke-25 di bulan Ramadan. Kita semua terus tetap mendapatkan nikmat-nikmat dari Allah. Alhamdulillah, tetap mendapatkan nikmat Islam, nikmat iman, sehat, afiat, panjang umur, bisa lanjut menjalankan ibadah perintah-perintah Allah, baik sholat 5 waktu dan puasa siyam, dan juga mengamalkan sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW dengan berbagai macam bentuk ibadah sunnah yang kita laksanakan, baik itu qobliyah, ba'diyah, tarawih, witir, tasbih, iktikaf, sodakoh, tadarus, majelis ta'lim, nyantuni anak yatim, dan macam-macam ibadah yang kita laksanakan. Mudah-mudahan ibadah-ibadah yang kita jalankan kesemuanya insyaallah akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa-dosa kita diampuni oleh Allah, hajat niat kita digabulkan oleh Allah. Yang sakit di antara kita sehat, afiat zahir batin. Ilmu yang kita dapatkan menjadi ilmu barakah, manfaat. Dan insya Allah kita semua mendapatkan malam yang spesial, yaitu Lailatul Qadar. Dan mudah-mudahan Ramadan tahun ini bukan terakhir untuk kita. Mudah-mudahan semuanya panjang umur, sehat walafiat. Berjumpa lagi dengan Ramadan tahun-tahun akan datang. Fi khairin wa lutfin wa afiatin. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, disebutkan oleh para alim ulama, al-insanu la ya'tamidu amalihi faqat wa la ya'tamidu ala rahmatillahi faqat bal ya'tamidu alaihima. Al-insan, menungso, manusia, layak tamidu, hendaknya dia tidak menyandarkan atau mengandalkan ala amalihi faqat, dari amal ibadahnya saja.
wala ya'tamidu ala rahmatillahi faqat, dan juga jangan sekedar mengandalkan rahmatnya Allah saja, bal akan tetapi ya'tamidu, dia mengandalkan alaihima, atas kedua-duanya, baik amal dan juga rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini para alim ulama mengajarkan kepada kita berapa banyak ibadah yang kita laksanakan, jangan itu dijadikan andalan. Oh Ustaz, saya sudah 5 waktu wis, Ramadan saya tidak ada bolong sudah, sampai hari ini saya puasa, saya ngaji Quran, saya iktikaf, saya begini. Wah, mengandalkan ibadah seakan-akan dia sudah itu, wah, antara dirinya dengan surga tinggal 1 langkah lagi. Kenapa? Itu mengandalkan amalnya. Padahal manusia ini tidak boleh mengandalkan amalnya saja, itu tidak boleh. Seakan-akan kita ini sudah tidak ada dosa sama sekali, tidak punya kesalahan sama sekali, wis ganjaran itu wakeh lebih-lebih, sehingga sudah wah sholat akeh surga wis, kene iki surga wis. Oh kene lek hatam ping kaping-kaping gini, oh saya iktikaf wis surga. Kenapa? Ngelihat amalnya berlimpah ruah. Jangan. Betapa banyaknya ibadah yang kita laksanakan, semua yang kita jalankan, kalau bukan karena ada bantuan, kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala, ya tidak akan berjalan semuanya. Bisa bangun malam, punya tenaga, mau tahajud, qiyamul lail, tenaga itu kau dapatnya dari siapa? Ya dari Allah. Ya sudah. Ya terus kok ngaku-ngaku itu hasilnya sendiri itu? Dari mana? Bisa kuat sampai ngaji Quran 1 juz, 2 juz, sampai khatam sekali, 2 kali. Kuat baca itu, bisa memandang siapa yang ngasih nikmatnya, siapa? Ya Allah. Ya sudah. Makanya menungso itu jangan cuma ngandalkan ibadah, sadaro, tahu diri. Kita ini dikasih macam-macam sama Allah, bisa bergerak, bisa ibadah macam-macam, ya semua itu datangnya nikmat dari Allah. Wala ya'tamidu ala rahmatillah, dan juga kata ulama, jangan sekedar cuma ngandalkan rahmatnya Allah saja tanpa ada ibadah. 5 waktu tak pati sholat, kemudian ngomong yang gampang, esun wis duwe kaplingan nang swarga. Dipikir kayak kebun gitu Pak, ya dikapling-kapling terus. Oh nanti kan Allah itu Ghafurur Rahim, Allah itu maha pengampun sama hambanya. Enakan, masa repot Gusti Allah kau. Engkau njaluk promo-promo wis diweni. Ini ndak boleh juga, ibadah ndak ada. Terus dia cuma sekedar ngandalkan rahmatnya Allah. Ya salah kau itu, keliru, sesat. Ramadan tak puasa, dikasih tahu tak puasa ini gimana? Tenang beb, Allah itu maha pengampun. Masa soro kayak manusia Allah itu? Dipikir Allah itu tonggonya, konconya itu ya.
Hah? Ngentengkan sama Allah. Allah karim. Ini salah, begini ini salah. Loh, terus harusnya gimana? Orang itu, manusia itu harus mengandalkan kedua-duanya. Pastinya kita mengharapkan rahmat dari Allah. Siapa yang tidak butuh rahmatnya Allah? Semuanya. Akan tetapi untuk bisa dapat rahmatnya Allah itu jalurnya harus melewati ibadah. Syariat itu harus dijalankan untuk mendapatkan rahmatnya Allah. Itu sama kayak orang mau nengok sepak bola di stadion. Bisa masuk ke stadion itu kalau sampai lewat loket ditanya karcisnya mana. Oh, gampang nanti bisa masuk aku. Aku tuh ya dulu itu stadion itu kalau dilihat aktenya itu dulu punya mbah-mbahnya aku dulu itu. Loh. Pokoknya masuk ditanya tiketnya kau mana? Tak ada tiket, keluar, minggir. Rahmatnya Allah tuh tiket untuk bisa masuk ke surga. Loh, supaya dapat tiket ini gimana? Yo beli, harus punya duit. Bawa duit di kantong, datang ke tempat penjualan tiket. Beli tiket, berapa? 50.000. Keluar duitnya, set. Dapat tiket. Untuk dapat rahmatnya Allah, tiket tersebut harus beli. Belinya pakai apa? Menjalankan perintahnya Allah, larangannya tinggalkan. Itu cara kita supaya dapat rahmatnya Allah. Itu mau tidak mau begitu sudah. Jadi jangan diwalik-walik. Tak boleh begitu ya, salah gitu. Sehingga disebutkan bahwasanya anna ba'da ubadi Bani Israel. Zaman dulu, zamannya Bani Israel. Di Israel ini ceritanya macam-macam, Pak. Di Al-Quran itu cerita tentang Israel banyak. Baik cerita yang bagus ataupun yang elek-elek ya banyak juga. Jadi zaman dahulu Bani Israel itu ada sebagian orang yang ahli ibadah. Banyak. Di antara mereka orang-orang ahli ibadah banyak. Karena yata'abbadu fi jaziratin la ya'rifuha ahad. Bahkan di antara Bani Israel itu ada satu orang yang dia tadi itu sengaja ibadahnya di satu pulau yang tidak ada penghuninya, tidak ada orang, dewekan. Ya kalau di Banyuwangi kayak di pulau Tabuan gitu mungkin ya. Sendirian, Pak. Tak mau kumpul bareng sama orang di masyarakat, di kampung, tak mau, sudah rubut. Cari tempat yang sepi, tidak ada orang. Dia bawa sejadahnya, persiapan macam-macam ibadah itu sudah ya sholat, ya zikir, wirid, doa, tak mandek-mandek gitu. Dengan keseriusannya dia ya, serius dia ibadah. Wa anbatallahu lahu syajaratan rumman ya'kulu minha. Tak jauh dari tempat dia ibadah, Allah tumbuhkan satu tumbuhan pohon rumman. Rumman itu delima. Di Indonesia ini jarang delima ya. Jadi tumbuh pohon delima terus berbuah, jadi tiap kali dia lapar kari metik tok, tet. Tak bingung kerja dulu kemana, ke pasar kulaan atau enggak sudah, pokoknya ibadah. Lapar, metik sudah. Delima itu dipetik, makan, kenyang. Bukan hanya itu, wa aina ma'in turwi, ndak jauh dari tempat dia ibadah ada mata air yang dimunculkan sama Allah, nyumber. Jadi enak wis, ngelak kari nginum mata air, lapar kari metik buah. Sudah,
ndak bingung sama siapa, ndak bingung ndak, wes sholat ibadah wirid, wes hebat ya, luar biasa. Dan sampean tahu ndak berapa dia melakukan kegiatan seperti itu? Fabaqiya kadzalika khamsami'a am, dia melakukan begitu selama 500 tahun. Kelendai kene terawih sak jam wis kelepesan bokong ya. Kaya ana areng nang mburi, panas. Ini 500 tahun tak mandek-mandek. Kita ndak usah bingung mikir teknisnya. Itu gimana Beb ya? Bininya gimana? Anaknya gimana? Terus pakainya gimana? Tak tahu sudah. Tak mikir ke sana. Di kitab disebutkan 500 tahun nyari tempat yang sepi, tak mau kumpul sama orang, ibadah 500 tahun. Urusan tidurnya gimana? Sama anak tak tahu sudah. Artinya kita lihat dari sisi dia ini bisa memakan waktu 500 tahun dipakai untuk ibadah, kan hebat sudah, luar biasa sudah. Nah kemudian di dalam salah satu zikirnya dia, munajatnya dia, doanya dia minta kepada Allah, apa minta dia? Ayyak bidahu sajidan, dia minta kepada Allah kalau dicabut nyawanya minta supaya dalam keadaan sujud. Ya Allah, jika engkau cabut nyawa aku, ya Allah tolong kau cabut nyawaku tatkala aku sedang sujud ibadah kepadamu ya Allah. Doanya itu terus Pak. Hebat ya. Ya sudah, Allah kabulkan permintaan dia, diijabah sama Allah. Dia wafat, meninggal dunia, sujud. Luar biasa. Nah akhirnya atas kejadian ini Nabi Muhammad SAW beliau menceritakan annahu yu'ta bi yaumil qiyamah, nanti hari kiamat orang ini akan dihadirkan, didatangkan yang ibadah 500 tahun ini. Ya sudah, apalagi kalau bukan surga, apalagi surga jelas sudah. Ketika dia dihadirkan di hadapan Allah, Allah panggil malaikat-malaikat, idhabu bihi ilal jannati birahmati. Malaikat, ayo ini orang yang hebat ini, ahli ibadah ini, persilahkan antarkan ke surga, masukkan dia surga birahmati, sebab rahmatnya aku. Masuk surganya sebab rahmatnya aku, kata Allah. Lo nyaut orang ini, ya Rabbal bi amali. Lo ya Allah, isun iki 500 tahun nak. Masa ndak ada nilainya, ndak ada artinya 500 tahun, ternyata ujung-ujungnya masuk surganya karena rahmatnya Allah. Yang 500 tahun ini apa terus? Bal bi amali, ya Allah, ya jangan ya Allah masukkan aku surga dengan amalku ya Allah. Ini orang ngandalkan amal ini 500 tahun ya Allah, enggak ya Allah masuk surga dengan amalnya saya ya Allah. Apa firman Allah? Hasibu, malaikat sebentar tahan dulu. Ini orang minta masuk surga dengan amal dia. Ayo dihisap, timbangan. Ditimbang sama apa? Amalnya dia 500 tahun ditimbang dengan nikmatnya pandangan mata. Nih yang kecil ini, ukurannya kecil, ada 2 bunder-bunder ini, tapi bisa melihat berbagai macam keajaiban dunia. Warna-warni, bentuk semua bisa dijangkau dengan bola mata yang ukurannya kecil. Luar biasa ini. Dengan mungkin jutaan saraf-saraf yang Allah pasang di mata kita nih. Ayo timbangan sudah. Ditimbang Pak. Nikmat pandangan mata dengan ibadah 500 tahun tak ada apa-apanya.
wah langsung lebih berat nikmat pandangan mata ketimbang ibadah yang sudah dilaksanakan selama 500 tahun. Kaget orang ini. Orang yang andalkan amalnya 500 tahunnya kaget. Aduh, salah gue nih. Salah gue nih. Akhirnya dia insaf, minta maaf kepada Allah. Ya Rabb, adkhilnil jannata birahmatik. Ya Allah, kalau begitu ya Allah, masukkan aku ke surga dengan rahmatmu saja ya Allah. Akhirnya atas rahmatnya Allah dimasukkanlah dia ke surga sebab rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini pelajaran buat kita nih ya. Jangan kita ini jumawa, sombong diri. Wah, saya hebat, ahli ibadah, sudah ngamalkan ini. Enggak punya apa-apa, kau tak punya apa-apa. Oh, tapi kan saya sudah capek. Kau bisa capek, tenaga, bisa macam-macam ibadah dari siapa? Ya, dari Allah. Ya sudah. Punya apa kita? Tidak ada apa-apa. Makanya kita ini wajib bersyukur, alhamdulillah dikasih kenikmatan, dikasih tenaga, yang tenaganya ini dipakai untuk ibadah. Jadi biar tahu diri kita nih ya. Jangan mengklaim apa-apa yang bukan miliknya kita ini. Semua itu milik dari Allah Subhanahu ya, semua. Makanya kita ini harus senantiasa meminta rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga disebutkan juga pentingnya kita ini mengharapkan rahmat dari Allah. Tapi juga sampai jangan keliru ya Ustaz, kalau akhirnya nanti karena rahmatnya Allah ya percuma sholat ini. Enakan tak usah ibadah aja wis. Ya toh nanti akhirnya yang menentukan adalah rahmatnya Allah, ya tambah salah kau. Ya sudah ibadah laksanakan perintahnya Allah, larangannya tinggalkan. Ya cuma sadar, tahu diri, ibadah macam-macam itu semua yang ngasih tenaga adalah Allah. Jangan nganggap dirinya sudah ngelakukan ini, ndak ada apa-apa, kita ndak punya apa-apa. Diceritakan di zaman Nabi Muhammad SAW ada A'rabi ya, sering kita tahu siapa itu A'rabi. Orang kalau ngomong tuh ceplas-ceplos wis. Satu hari dia bilang sama Nabi, ya Rasulullah, man yalil hisab al khalqi. Wahai baginda Nabi, nanti katanya panjenengan di hari kiamat itu ada hisab. Ya, kita semua akan dihisab di hadapan Allah. Dibuka semuanya. Data-data itu semuanya komplit semuanya. Ini Arabi tanya, Nabi, nanti yang bongkar, yang neliti satu persatu itu ada petugas khusus, malaikat, mungkin malaikat siapa, atau Allah sendiri turun tangan? Kan ini yang diperiksa ini kan manusia mulai zaman Nabi Adam sampai kiamat, berapa miliar triliun menungso itu. Itu nanti ada petugas-petugasnya, ada panitia, atau Allah sendiri? Maka Nabi mengatakan Allahu tabaraka wa ta'ala. Nanti yang ngurus langsung Allah. Tak ada terus dibentuk panitia hisab, tak ada. Petugas, peneliti, hisab, tidak ada. Allah sendiri langsung. Tak lego ini Pak. A'rabi ini belum puas. Huwa binafsi. Nabi, Allah sendiri, Allah, bukan malaikat. Iya, Allah sendiri. Ini kalau kita kan mungkin merespon, aduh tak tahu udah gimana nih. Ajur wis. Saya panjenengan kalau di sidang di depannya hakim tuh Pak, meja hijau, padahal podo-podo mangan sego itu Pak.
Cuma kono mejone lebih dukur, lebih tinggi. Pakai baju-baju yang bajunya kehakiman itu ya, gawat ya. Kamu begini, ini sudah bingung, takut. Bayar pengacara, bayar ini, oh tak karu-karuan dah. Ya terus kalau di sidang di hadapannya Allah ini, normalnya, umumnya manusia pasti akan takut sudah, jelas takut sudah. Siapa yang berani, ayo? Jelas takut sudah kita nih. Loh ini A'rabi dikasih tahu malah ketawa ya Pak, senyum dia, bahagia sumringah. Loh Nabi yang heran, mimma dhahikta ya A'rabi, he A'rabi kau ini kok ketawa? Nanti itu kok di hadapannya Allah, bukan malaikat-malaikat gembuyu-gembuyu tadi. Nanti di sidang di hadapan Allah, kenapa kok senyum? Kenapa kok bahagia? Apa kata dia? Innal karim idza qadara afa. Iya Nabi, saya senang. Karena Allah itu zat yang maha karim, maha pemurah. Walaupun bisa menghukum, tapi namanya karim, pemurah itu lebih milih untuk maafkan. Wa idza hasaba samaha. Allah itu pemurah. Andai kata menghisap diri saya yakin Allah pasti banyak memaafkan. Enak wis. Yang repot itu kalau dihisap sama malaikat. Malaikat petugas ndak mau tahu, salah ya salah, dosa ya dosa, namanya petugas. Itu Pak gambarannya, kayak sampean mau beli baju atau beli barang ke toko. Kalau urusan sama pegawai jual sesuai bandrol 20.000, 50.000, wes mari. Tapi kalau ketemu pemilik tokonya, bos, piro iki bos? Tanya sama pegawai, piro aku? Iki nang bandrole 30. Sapa sih? Oh langganan ya wis selawe gak apa-apa. Kenapa? Karena pemilik bebas. Gambarannya begitu kan ya? Ya sama juga nanti kalau dihisap malaikat yang menghisap kita, malaikat tidak mau tahu salah, dosa begini sudah. Tapi kalau Allah punya hak untuk memaafkan kepada hamba-hambanya. Dimudahkan, diringankan, didiskon, dikurangi, diampuni sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi A'rabi bukan malah tambah takut, malah tambah senang, enak wis. Apa jawaban Kanjeng Nabi mendengarkan omongannya A'rabi? Shadaqal A'rabi, betul kau itu. Omongan kau betul memang, tak salah, betul. Kenapa? Ala la karima akram minallah wa huwa akramul akramin. Ketahuilah tidak ada yang lebih pemurah pemaaf melebihi murahnya dan maafnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada yang ngalahi Allah, tidak ada. Urusan memaafkan, mengampuni, meringankan, tidak ada yang ngalahi Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Makanya bersyukur kita nih ya. Kita ini bersyukur. Sampai hari ke-25 ini Allah kasih kemampuan kepada kita untuk melewati hari-hari, malam-malam Ramadan dengan berbagai macam kegiatan-kegiatan ibadah. Ini salah satu bentuk rahmatnya Allah kepada kita. Tidak semua orang mampu Pak, tidak semuanya. Ini tarawih, tadarus, pengajian dan semacamnya di hari-hari begini. Yang tersisa hanya pemain inti. Adapun yang rame-rame di awal-awal ya sudah, ya cuma sekedar meramaikan saja, supporter saja. Iya, supporter. Wah, pertama tok. Mari ngono, atret tetet mundur hilang satu persatu dengan tertib. Tidak ada ceritanya sudah. Nah, yang sampai hari-hari last minute
menit-menit terakhir, hari-hari terakhir masih tetap ke masjidnya dengan jamaah 5 waktunya, isyaknya, qobliyah, ba'diyah, lanjut dengan tarawihnya, sholatut tarawih dia mengikut, witir pun juga dia lanjut mengikut. Yang lainnya ribut mungkin ke pasar malam, belanja ini, belanja itu, keluyuran, dia tetap buka Qur'annya tadarus. Oh ini istimewa ini. Mudah-mudahan istiqomah semuanya ya. Mudah-mudahan istiqomah. Makanya ayo di hari-hari terakhir di bulan Ramadan ini jangan kita lewatkan sia-sia begitu saja. Nggih? Istiqomahkan sampai hari terakhir, istiqomahkan. Karena puncak-puncaknya Ramadan itu ya di hari-hari terakhirnya, di malam-malam terakhir ini, Pak. Ya kita berharap mudah-mudahan Allah anugerahkan kepada kita malam yang spesial nggih, yaitu Lailatul Qadar. Dan mudah-mudahan ibadah-ibadah kita yang kita laksanakan insyaallah kesemuanya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan Ramadan yang tinggal mungkin beberapa hari lagi bukan terakhir untuk kita. Mudah-mudahan semuanya panjang umur, sehat walafiat, berjumpa lagi dengan Ramadan di tahun-tahun akan datang fi khairin lutfin wa afiyah. Amin amin ya rabbal alamin. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqina wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina ma'a ahli al-qudri untha wa dhakar, rabbi wafiqna fikum lima tartadi qawlan wa fi'lan karama, warzuqil kulla halalan daima wa ahilla adqiya ulama, nuhdha bil khair wa nukfa kulla syar. Allahumma ahdina bihudak waj'alna mimman yasari fi ridak wa la tuwallina waliyan siwak, fala taj'alna mimman khalafa amraka wa ansak. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Amin. Hada minni wal 'afwa minkum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.